Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Solawati, dosen Prodi Hubungan Internasional Fakultas Humaniora di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Hukum Humaniter Internasional, untuk membuat pernyataan diri dosen pada Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah Hukum Humaniter Internasional adalah salah satu mata kuliah yang diajarkan di semester 5 untuk konsentrasi keamanan internasional dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah wajib konsentrasi, di mana capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah dari CPL tersebut. Kemudian kami turunkan lagi menjadi beberapa capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah diharapkan mahasiswi mampu membangun kepekaan terhadap bahaya perang dan akibat yang ditimbulkan dari peperangan tersebut. Yang kedua, mahasiswi mampu menilai prinsip dasar, ruang lingkup, dan konsep-konsep dalam hukum humaniter internasional. Ketiga, mahasiswi mampu mengidentifikasi situasi-situasi konflik bersenjata dan aturan-aturan yang berlaku pada saat situasi tersebut terjadi. Dan CPM keempat, diharapkan mahasiswi mampu merumuskan permasalahan-permasalahan yang menjadi perdebatan dalam hukum humaniter internasional. Dalam materi hukum humaniter internasional, kita akan mempelajari beberapa sub-judul. Yang pertama adalah bagaimana peran, sejarah, dan perkembangan hukum humaniter internasional. Yang kedua, bagaimana apa saja dan sumber dan dasar hukum humaniter internasional. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Yang keempat, bagaimana peran ICC, bagaimana kedudukan Statuta Roma, dan bagaimana mekanisme hukum humaniter internasional. Kelima, ICRC dan organisasi kemanusiaan lainnya. Keenam, intervensi kemanusiaan. Ketujuh, international armed conflict dan non-international armed conflict dalam hukum humaniter internasional. Berikutnya, perlindungan korban perang dalam hukum humaniter internasional. Kemudian, kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional. Kemudian, perang atau konflik bersenjata dalam perspektif Islam. Berikutnya, international non-armed conflict dalam hukum humaniter internasional, hak asasi manusia dan kemanusiaan dalam Islam, dan isu-isu terkini dalam hukum humaniter internasional. Sementara daftar-daftar atau bahan referensi yang saya pakai antara lain adalah yang memang menjadi bahan-bahan pokok dari materi hukum humaniter internasional. Dalam menjelaskan materi hukum humaniter internasional, maka teknik pembelajaran yang dipakai seperti halnya yang lain-lain, yaitu dengan menggunakan teknik pembelajaran Delivery, Interaction, and Assessment atau DIEA dengan menggunakan metode Student Centered Learning. Yang pertama terkait dengan teknik pembelajaran delivery. Teknik pembelajaran delivery di sini saya menggunakan metode ceramah. Kemudian media pembelajaran yang saya pakai selama saya menjelaskan materi tersebut, saya menggunakan PowerPoint untuk memperjelas pemahaman mahasiswi dan juga desain mind mapping dari pembelajaran itu supaya lebih dapat mudah dipahami dan juga disertai dengan diskusi dan tanya jawab untuk menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan berusaha untuk mengaitkan materi yang akan saya sampaikan dengan materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Hal tersebut supaya mahasiswi itu masih mengingat dan mampu memahami materi yang akan disampaikan secara komprehensif dan bisa terkorelasikan dengan materi-materi yang sebelumnya. Yang kedua, metode yang saya gunakan dalam teknik pembelajaran interaction yaitu small group discussion, case study, dan juga presentasi. Nah, di sini dalam hal small group discussion, maka mahasiswa akan saya bagi menjadi beberapa grup-grup kecil di mana mereka akan saya berikan project yaitu terkait dengan case study untuk mereka yang sesuai dengan pembelajaran sub pembelajaran tersebut untuk mereka diskusikan dan mereka mencari isu-isu terkini terkait dengan materi yang disampaikan. Nah, setelah itu mereka akan membuat sebuah artikel ilmiah dan mereka akan mempresentasikannya di kelas. Nah, hal tersebut saya laksanakan supaya mahasiswa tidak hanya memahami tapi juga mahasiswa mampu menuliskan dan menyampaikan apa yang mereka pahami dari materi-materi tersebut, sehingga
pemahaman mereka lebih komprehensif. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara concluding, jadi menyimpulkan hasil dari pembelajaran dari awal sampai akhir, sehingga mahasiswa itu memiliki pemahaman yang memang terstruktur dan akan lebih mudah diingat. Sementara untuk teknik pembelajaran assessment, maka untuk terkait dengan penilaian, saya memakai beberapa teknik, yaitu untuk menguji pemahaman mahasiswa. Maka saya mengadakan ujian tulis ataupun kuis di dalam kelas, dan juga ujian tulis ketika ujian tengah semester. Sementara yang kedua, untuk menguji kedalaman pemahaman mahasiswa, maka mereka diberikan case study dan mereka membuat sebuah artikel ilmiah sehingga mereka bisa untuk menuliskan dengan baik dan benar. Dan ketiga, tidak cukup dengan pemahaman dan juga menuliskan pemahaman mereka, tapi juga mereka perlu untuk menjelaskan. Nah, di sini maka penilaian tersebut menggunakan aspek presentasi dan juga ujian lisan di ujian akhir semester. Nah, sementara untuk bobot nilai, kami membagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah tugas individu, yaitu 15%, tugas kelompok 20%, UTS 30%, dan UAS 35%. Untuk tugas individu, dalam materi hukum materi internasional, maka masing-masing mahasiswa akan kami berikan tugas, yaitu untuk penyusunan proposal penelitian untuk pemahaman mereka. Sementara untuk tugas kelompok, maka saya berikan case study, yaitu tentang dijadikan esai, dan memang beberapa memang saya arahkan untuk bisa sampai ke publikasi karya ilmiah. Hal tersebut untuk memotivasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam tulis-menulis. Baiklah, berikutnya akan kami tayangkan dan tampilkan proses pembelajaran mata kuliah Hukum Moneter Internasional di kelas dengan menggunakan teknik pembelajaran DIE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip hukum moneter internasional. Maka hari ini kita akan membahas terkait dengan Statuta Roma, ICC, dan juga mekanisme hukum moneter internasional. Nah, apa sih Statuta Roma itu? Apa sih ICC? Nah, ini kita kenalan dulu. Nah, sekarang terkait dari sumber hukum, sama seperti materi kita di semester lalu terkait dengan hukum internasional, bahwasanya hukum internasional itu membutuhkan sistem anarki hukum. Artinya harus ada yang menjadi memiliki kekuatan lebih untuk mengimplementasikan atau enforcing law. Nah, di sini inilah kemudian tersusun namanya ICC. ICC ini berada di bawah PBB, sehingga kedudukannya sama dengan ICJ, yaitu Mahkamah Internasional. Tapi ICJ dia hanya bergerak di bidang publik, artinya tidak sampai ke konflik perang atau pidana. Misalkan ada sengketa antar negara, ya kan, sengketa wilayah, kemudian konflik perdagangan, kemudian konflik perbatasan dan sebagainya. Dan itu masih akan ditangani oleh ICJ. Tapi ketika sudah masuk ke konflik perang, maka ICJ itu tidak bisa untuk masuk ke situ, tidak bisa untuk menanganinya, karena memang sudah banyak sekali apa yang dia tangani terkait dengan sengketa hukum. Sementara dan akhirnya di sini UN memiliki inisiatif pada tahun 90-an. Dia memiliki inisiatif melalui UN Diplomatic Conference. Jadi conference UN yang diadakan setiap tahun bersama dengan General Assembly itu, kemudian mereka menetapkan
dari hasil UN Diplomatic Conference kemudian ditetapkan namanya Statuta Roma. Statuta Roma ini adalah dasar hukum yang melandasi ICC nanti. Jadi dasar hukum, kalau dasar hukum HHI-nya itu adalah Konvensi Jenewa, sementara landasan hukum dari ICC-nya itu adalah Statuta Roma. Nah, ini fokusnya di bidang apa? Di bidang kriminal internasional atau pidana internasional, lebih pada kejahatan perang dan juga hak asasi manusia internasional. Tapi hak asasi manusia di sini lebih di yang terkait dengan konflik-konflik peperangan. Kalau misalkan tidak ada kaitannya dengan peperangan, bukan sebagai dampak perang, bukan sebagai tidak juga ketika masa perang, maka cukup masih ditangani oleh ICC. Tapi kalau misalkan hak asasi manusia ini terkait dengan konflik peperangan atau dampak dari adanya perang, maka itu termasuk dari cakupan ICC. Nah, ini sehingga ICC ini di bawah PBB. Tapi ini baru muncul, kita lihat ya, Statuta Roma 98, ICC 2002. Masih ingat kemarin ratifikasi hukum internasional butuh berapa untuk bisa diimplementasikan? Butuh berapa negara yang harus meratifikasi? Minimal 60 negara. Nah, ini artinya sebuah hukum internasional itu baru bisa diimplementasikan setelah minimal, meskipun sudah banyak tanda tangan, tapi tetap tidak bisa diimplementasikan kecuali sudah diratifikasi oleh minimal 60 negara. Makanya Statuta Roma ini sudah disepakati tahun 98, tapi baru bisa diterapkan itu tahun 2002 melalui ICC. Jadi ICC ini penyelenggaranya dari Statuta Roma. Sini kita lihat kenapa terbentuk Statuta Roma dan ICC. Konvensi Jenewa 1 itu 1864 sampai Konvensi Jenewa 4 1949. Itu begitu banyak konflik perang yang terjadi dalam kurun waktu dari mulai 1864 sampai 1949. Nah, di situ melalui apa? Peradilan yang dipakai peradilan ad hoc. Ad hoc itu seperti apa? Ya ketika ada kasus, maka dibentuk peradilan ad hoc. Ketika belum ada kasus, artinya tidak ada peradilan. Nah, ini membutuhkan waktu untuk menyusun sebuah peradilan ad hoc internasional. Itu kan juga membutuhkan waktu, sehingga biaya kosnya lebih banyak, waktunya yang dipakai juga lebih lama. Nah, ini sehingga dinyatakan kurang efektif. Nah, kemudian ada ICJ 1945, ya kan? Setelah PBB itu terbentuk, kemudian dibentuklah ICJ untuk menangani dia sebagai mahkamah internasional. Tapi masalahnya ICJ ini hanya menangani sengketa antar negara, bukan tindak pidana atau bukan kriminalitas internasional. Sehingga di sini ada kekosongan, sehingga yang dipakai apa? Ya peradilan ad hoc, ya kan? Maka dari dua kekurangan ini disimpulkan butuh peradilan yang permanen yang terkait dengan konflik perang, terkait dengan pidana internasional. Nah, di sini sehingga akhirnya dibentuklah dulu sumber hukumnya, yaitu Statuta Roma 17 Juli 1998, dan baru dibentuk badan penyelenggaranya itu setelah ada ratifikasi dari minimal 6 negara tadi itu, baru dibentuk namanya ICC, International Criminal Court. 1 Juli 2002. Berapa tahun setelah
rata-rata 4 tahun, nggak terlalu lama. Nah, oke. Kemudian kenapa ICC dibentuk? Nah, di sini ada 3 hal yang mendasari pembentukan ICC. Jadi di sini ada batas justice, selective justice, dan infinitive justice. Nah, kita flashback lagi ke sejarah perkembangan hukum internasional. Jadi ketika masa Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian dimenangkan oleh pihak aliansi, ya kan, US, kemudian Rusia, Uni Soviet, US, Uni Soviet, kemudian Inggris, Prancis, dan juga Cina, ya kan. Nah, artinya apa? Kekuatan rivalnya yaitu Jepang dan Jerman itu kan kalah, ya kan. Maka ketika mereka kalah, dampak dari perang ini kan sangat luar biasa dari perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Kemudian dibentuklah ad hoc, peradilan ad hoc. Peradilan ad hoc untuk apa? Untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan oleh negara Jerman dan Jepang. Itu apa? Genosida. Jadi yang di di sini adalah ketika Nazi itu kan terkait dengan Holocaust di Jerman, kemudian Jepang juga melaksanakan hal yang sama di Jepang. Nah, siapa yang jadi peradilan ad hoc-nya? Maka negara-negara yang memenangkan Perang Dunia Kedua, ya kan? Nah, disinilah maka muncul factor justice apa? Jadi peradilan itu berbasis pada siapa yang menang. Ketika peradilan berbasis kepada siapa yang menang, otomatis kalau misalkan yang menang juga melanggar, ada pelanggaran di situ, terselesaikan nggak? Enggak. Karena dia memegang kendali, ya kan? Nah, inilah factor justice. Dia sebagai salah satu cacat hukum dalam peradilan internasional. Nah, inilah faktor pertama kenapa ICC dibentuk. Jadi adanya batas justice. Karena ketika ad hoc kemudian ada unsur-unsur yang menang, kemudian dia akan membentuk peradilan, maka pemenang perang itu bisa jadi dia juga melakukan kejahatan perang tapi tidak diadili. Ini terkait dengan vector justice. Vector justice ini memungkinkan munculnya selective justice. Jadi peradilan itu tebang pilih. Nah, ini peradilan internasional bisa tebang pilih. Kenapa? Karena ad hoc. Yang tadi kita bilang, ketika pemenang dia menjadi yang menyusun peradilan ad hoc, maka bisa menjadi selective justice. Maka tebang pilih siapa yang akan kita adili. Misalkan bisa jadi kan mereka tidak mau untuk menjadi ad hoc-nya ya, peradilan ad hoc-nya kan, karena memang beberapa hal. Sehingga disinilah kemungkinan untuk memunculkan selective justice itu juga sangat besar. Karena itu kan ketika itu Jerman kalah, maka ketika Holocaust Nazi di Jerman itu langsung ditindaklanjuti, ya kan, diadili. Kemudian Perang Dunia Kedua dengan berbagai kerugian, maka kemudian Jerman dia harus membayar kerugian perang, sehingga kan dia terjadi inflasi di Jerman. Meskipun beberapa tahun kemudian mereka mampu untuk mengembangkan perekonomian kembali. Ini tapi dua hal ini yang menjadi evaluasi adanya peradilan ad hoc. Kemudian yang ketiga adalah infinitive justice. Jadi cacat hukum, peradilan cacat akibat dari yang kedua tadi. Jadi bisa jadi keputusan di peradilan ad hoc kasus A itu berbeda dengan keputusan peradilan ad hoc di kasus B. Ini sehingga ada cacat hukumnya. Karena memang ketidaksesuaian, sehingga tadi kita bilang kenapa ICC dibentuk, karena memang untuk menangani tindak pidana internasional
dibutuhkan waktu yang lama untuk menyusun, yang pertama. Yang kedua, untuk meminimalisir cost-nya juga. Kemudian yang ketiga, ini tadi untuk menghindari adanya reactive justice dan juga impunity. Kenapa? Karena dasar hukumnya sudah tetap. Jadi universal sifatnya. Semua negara manapun ketika berbuat, ya itulah dasar hukumnya. Jadi berdasarkan dari Statuta Roma, kemudian dikuatkan lagi dengan Konvensi Jenewa 1 sampai 4. Sehingga pelanggaran dalam kejahatan perang dalam Konvensi Jenewa 1, 2, 3, 4 itu ketika terbukti ada pelanggaran kejahatan perang, maka dia akan diadili. Sehingga terbentuklah namanya ICC. Ya, tadi itu evaluasi dari yang selama ini muncul. Jadi dari mulai Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, karena kan 84 itu kan sebelum Perang Dunia Pertama, ya kan? Jadi mulai 30 Years War itu sudah muncul Konvensi Jenewa 1. Maka pelanggaran di situ kan sifatnya masih ad hoc. Di antara peradaban ad hoc itu yang permasalahan di Rwanda, konflik suku di Rwanda, kemudian di Yugoslavia. Sementara yang sudah masuk ke peradilannya ICC itu seperti Bosnia Herzegovina. Dia memang karena sudah tahun-tahun 90-an, tahun-tahun memang disusun ICC dan kemudian tapi baru bisa terselesaikan, baru ketok palu itu tahun 2011. Karena baru ada ICC-nya kan 2002 kan. Tapi kan kasusnya 90-an, tapi kan baru diakhiri di tahun-tahun tersebut. Nah, sehingga di sini kenapa ICC dibentuk? Apabila negara sudah tidak mau dan tidak mampu mengadili si pelaku kejahatan perang, maka akan diadili oleh ICC tanpa diskriminasi. Nah, kenapa ada kata-kata ini? Jadi sebenarnya ketika terjadi konflik bersenjata, maka siapa yang paling bertanggung jawab atas kombatan? Itu adalah panglima perang atau komandan perang. Kemudian komandan perang, siapa yang berkuasa atas komandan perang? Maka kepala negaranya, rajanya, ya kan? Nah, di sini kalau misalkan negara sudah berlaku adil, misalkan terjadi kejahatan perang, pelanggaran etika perang, maka siapa yang harusnya mengadili terlebih dahulu para kombatan ini? Panglimanya dulu. Makanya ada peradilan militer. Kalau panglima perangnya itu sudah mengadili dengan adil, maka tidak perlu masuk ke ICC. Nah, artinya panglima perang dia adalah pokok utamanya. Maka ketika terjadi kejahatan perang, misalkan di Bosnia Herzegovina itu kombatan dari Serbia itu kan tidak hanya memerangi militernya Bosnia, tapi juga mereka juga menyasar penduduk sipil, ya kan, ibu-ibu, anak-anak. Nah itu semuanya juga disasar sama mereka, dibantai, dianiaya dan sebagainya. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka panglima atau komandan itu punya hak untuk memberikan hukuman terhadap tentaranya. Maka logikanya ketika terjadi seperti itu dan panglima tidak mengadili, maka mafhumul mukhalafahnya apa? Panglima menyetujui apa tindakan yang dilakukan oleh kombatan. Sehingga siapa yang perlu diadili? Ya panglimanya. Itu kan logikanya kan seperti itu. Jadi karena dia sebagai atasan kan, dia bertanggung jawab terhadap. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, kita ke kelompok yang mempresentasikan terkait dengan studi kasus terkait dengan mekanisme HHI, bagaimana efektivitas HHI dalam kasus-kasus yang terjadi. Ini kita berbicara tentang Amerika ya. Jadi Amerika itu menggunakan hak vetonya tuh di resolusi konflik ini. Dia mengancam negara-negara yang menandatangani kemerdekaan atau resolusi konfliknya si Palestina ini, dia akan
kerjasama mau itu bilateral, multilateral, segalanya dengan Amerika Serikat. Jadi mau tidak mau ini kan negara adidaya banget nih, mau tidak mau dia harus mengikuti kan, apalagi negara-negara dependensi gitu, yang dihegemoni oleh Amerika. Indonesia belum menandatangani, tapi dia mendeklarasikan bahwa tindakan Israel itu salah. Satu lagi. Karena kan tadi melalui ICC, jadi memang masih ada PR yang memang harus diselesaikan. Itulah kenapa dalam prodi HI itu kita juga membahas terkait dengan hukum humaniter internasional. Jadi bukan langsung fokus ke jurisdiksi hukumnya, bagaimana ICC dan sebagainya. Itu ranahnya prodi HI, prodi hukum ya. Sementara HI adalah lebih kita melihat dari sisi urgensi HI dalam sebuah politik internasional dan juga hubungan internasional itu sendiri. Nah, seperti tadi dibilang bahwasanya kenapa kok Palestina tidak langsung bergabung gitu kan? Kita sendiri kan tahu bahwasanya sampai sekarang pun Palestina ini baru masuk negara observer di PBB. Artinya tidak semua negara itu mau mengakuinya. Nah, ini menjadi salah satu tantangan terhadap Palestina. Artinya konflik-konflik, isu-isu yang muncul terkait dengan HI itu juga terkait juga dengan konflik-konflik politik internasional dan juga hubungan internasional itu sendiri. Karena memang status hukumnya Palestina ini sendiri kan baru di PBB baru sebagai negara observer dan belum diberikan kedaulatannya. Memang itu menjadi salah satu kendala Palestina ketika dia ingin masuk dan juga membuat sebuah kerjasama bilateral. Itu memang salah satu strateginya Israel terhadap Palestina itu memang supaya dia tidak diakui oleh negara-negara lainnya, sehingga karena memang niatnya kan memang untuk menghapuskan negara Palestina itu. Ini salah satu dari hal-hal yang terjadi dalam konflik, beberapa konflik kemanusiaan, termasuk konflik Palestina dan Israel itu yang menjadi PR hukum humaniter internasional atau PR di ICC. Tapi benar untuk konflik Israel Palestina itu sudah masuk ke meja hijau ICC, tapi masih dalam proses investigasi dan lain sebagainya. Ada pertanyaan yang lain lagi? Untuk sebagai kesimpulan, memang pada dasarnya HHI itu memang menjadi salah satu topik yang memang sangat erat kaitannya dengan politik internasional dan juga hukum internasional dengan berbagai aspek konflik-konflik di dalamnya, termasuk aspek kemanusiaan. Nah, dan tadi yang dibilang bahwasanya ada beberapa negara yang tidak mau untuk ikut menandatangani Statuta Roma, tapi yang perlu kita ketahui bahwasanya Konvensi Jenewa itu kenapa dia sebuah konvensi, yaitu yang lahir dari custom, ya kan? Maka ketika dia lahir dari custom yang berbentuk konvensi, meskipun ada negara yang tidak mau menandatangani ataupun meratifikasi, tapi secara hukumnya ketika ada pelanggaran di situ tetap akan terikat oleh hukum. Hanya biasanya yang berkendala adalah bagaimana mengimplementasikan atau enforce hukum itu terhadap konflik tersebut. Nah, ini terkait dengan politik internasional. Ini bisa dipahami? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat menambah wawasan kita semuanya terkait dengan hukum humaniter internasional. Nah, Tatim bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video PDD UPTKT yang kami buat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.